Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grosshopper, Gross TV, majalah Gross Digital kembali mengudara. Alhamdulillah, perjalanan rapat pleno pengurus pusat yang diperluas RP3YD berjalan dengan lancar. Ya, dapat dibilang sukses tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan alhamdulillah juga di depan Gross TV Ketua Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Bang Adrian Zuhaini, yang juga Ketua Umum boleh nggak disebut? Ya, nggak apa-apa. Periode, ya pemirsa tahulah, 2,5 periode Bang ya. 2,5 periode, kita nggak usah lagi sana. Bang, ini kan sebelum terakhir itu rapat pleno lanjutan dari masing-masing komisi, itu kan sempat dibagi komisi A, komisi B, komisi C, komisi D. Komisi A itu kalau tidak salah anggaran dasar, komisi B kode etik, komisi C anggaran rumah tangga, komisi D tentang audiensi atau rekomendasi. Kebetulan kalau nggak salah Bang, karena Bang Adrian Dewan Kehormatan Pusat, maka di komisi B. Komisi B, betul. Nah, pertanyaan dasarnya Bang, kalau melihat kode etik notaris saat ini, sebenarnya masih relevan tidak dipergunakan saat kondisi zaman sekarang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Jadi kalau kita bicara kode etik notaris yang existing saat ini, tentunya masih relevan kode etiknya sendiri. Namun kode etik kita yang sekarang ini itu perubahan yang mendasar dilakukan pada tahun 2005. Pada waktu itu kongres luar biasa di Bandung. KLB itu waktu itu juga kaitan perubahan anggaran dasar karena kita pertama kali memiliki Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 UJN tentang jabatan notaris. Sehingga kita harus menyesuaikan juga isi kode etik yang sebelumnya itu juga kepada Undang-Undang 30 itu. Itu 2005. Kebetulan saya waktu itu juga sebagai tim perumusnya. Kemudian ini sedikit saya bicara sejarah dulu. Flashback nggak apa-apa Bang, monggo. Kemudian tahun 2015 Banten. Itu kongres luar biasa di Banten. Iya. Tahun 2015 itu juga ada perubahan. Perubahan karena sebetulnya dengan lahirnya perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 itu kan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Sehingga ada beberapa poin di situ yang kita sesuaikan. Saya mengatakan itu perubahannya minor karena penyesuaian-penyesuaian itu yang tidak menyangkut inti ya, nilai dalam kode etik itu sendiri. Ya. Nah, setelah berlangsung kurang lebih 2005 sampai sekarang nih kurang lebih 16 tahun lah. 16 tahun. Ya. Kemudian dengan perkembangan situasi, keadaan yang sudah berubah. Ya. Contoh jumlah anggota saja itu sudah jauh berubah. Ya. Tahun 2005 itu mungkin belum 10.000, tapi sekarang sudah hampir 20.000. Nah, kemudian perkembangan teknologi ya, juga sudah begitu pesat. Gitu. Kemudian problem-problem sosial juga sudah begitu pesat. Gitu ya. Nah, sehingga kode etik yang ada ini dirasakan perlu dilakukan pembaharuan. Ya. Pembaharuan itu dengan kita menyusun norma-normanya lagi. Kode etik itu kan mestinya ada mengandung etika dan perilaku. Betul. Etika itu
yang kaitan dengan moral, ya etika, perilaku, ya Attitude. attitude itu yang berwujud yang dilakukan oleh seorang notaris. Betul. Contoh, etika itu kan kalau kita di dalam kode etik kan notaris harus berlaku jujur, bermoral, Iya. dan seterusnya. Betul. Itu kan etika. Perilaku kan lain. Perilaku bukan itu. Dia melakukan sesuatu dan seterusnya itu yang perilaku. Gitu ya. Nah, ini semua sebetulnya dalam kode etik notaris itu udah ada norma-norma itu. Cuma norma-norma itu nampaknya perlu sekarang ini dipertegas, disusun kembali, disesuaikan dengan situasi saat ini. Gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke namanya kode etik, khususnya kode etik notaris ini, itu kan sebetulnya mengatur norma-norma etika dan perilaku kepada satu untuk diri sendiri. Itu Sebagai subjek kita ini kan notaris, perilaku kita sendiri, personnya. etika kita sendiri, Berarti personnya ya. personnya. Jadi itulah satu. Kedua, etika dan perilaku antara notaris dan sesama notaris. Sesama rekan. Sesama rekan. Kita mengenal teman sejawat. Teman sejawat, Gitu ya. ya. Kalau di kedokteran itu namanya teman sejawat. Nah, itu harus diatur kan. Ketiga, hubungan etika dan perilaku antara notaris dengan pemakai jasa Klien. kita bahasa populernya klien gitu ya, tapi yang memakai jasa kita sebagai notaris. Kemudian yang keempat, hubungan perilaku dan etika yang berkaitan dengan organisasi. Ke dalam internal. Sebenarnya kalau kita pilah breakdown lah, kan itu khususnya buat kepentingan notaris kan di sini. Kalau kita bicara kedokteran beda lagi gitu ya. Nah, inilah yang nampaknya juga pertama sekali yang harus kita restrukturisasi menurut saya. Artinya norma-norma yang terkandung di dalam kode etik yang ada ini ya mungkin tuh harus juga kita tempatkan kepada tempatnya masing-masing. Sekarang ini kan kalau kita melihat di dalam kode etik kita ini kan jantungnya kode etik itu kan 3 hal aja. Satu, kewajiban, larangan, pengecualian. Ya. Kalau kita lihat di situ kewajiban diri sendiri kepada klien, kepada sesama notaris, kepada klien ada, walaupun pengaturannya normanya sudah ada, tapi pengaturannya masih belum Belum ada penegasan. betul. Kalau kita lihat di larangan, kadang ada poin yang sama diatur moral, poin yang sama yang sudah kita atur, norma yang sama yang sudah kita atur di dalam kewajiban diatur juga di dalam larangan. Double. Ya. Nah, ini semua kan mestinya untuk lebih jelas, lebih tegas supaya kita mengidentifikasi persoalan pelanggaran kode etik itu jelas. Siap. Gitu ya. Nah, sehingga memerlukan itu. Selama ini memang kita hanya tambal sulam. Tapi kemarin tadi malam kita putuskan kita coba untuk mendesain ulang dengan tanpa meninggalkan kode etik yang sudah ada ini, dan usulan teman-teman Dewan Kehormatan pada waktu kongres di Makassar. Dewan Kehormatan sebelum saya ya, bukan sebelum saya, yang saya juga ada di situ, tapi yang ketuanya adalah Pak Ari Supratno, ya. Betul. Dengan nanti pendapat-pendapat juga usulan-usulan dari teman-teman yang lain, ya. Itulah intinya. Nah, kedua, tadi kita bicara norma yang terkandung di dalam kalau saya mengatakan bahwa proses acaranya, SOP-nya tadi katakan itu sebetulnya sudah lengkap, sudah cukup lengkap.
memang kan namanya kode etik kita ini kan kode etik organisasi, profesi. Betul. Sebetulnya internal, gitu ya. Nah, kalau internal ini kan cuma diberlakukan sebagai dikenakan orang yang ada Di dalamnya. notaris yang ada di dalamnya. Dan memang namanya kode etik itu kita tidak punya daya eksekusi sebagai notaris. Cuman kita punya daya eksekusi sebagai anggota organisasi. Artinya kita bisa dari mulai teguran sampai dengan pemecatan dia, pemberhentian dia sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia. Kita sebagai notaris Bukan, gitu ya. Nah, peran jabatan notarisnya itu kan yang mengeluarkan izin itu kan bukan kita, kementerian, gitu ya. Sehingga memang dirasa ada kesulitan teman-teman ini kok sudah melanggar, diperiksa, dijatuhin sanksi, balik lagi nggak kapok-kapok. Ya, sehingga kalau kita dengar teman-teman di rapat pleno kemarin, termasuk juga tadi malam di Komisi B itu, bagaimana caranya buat teman-teman ini yang melanggar itu dia menyadari dan menginsafi pelanggaran itu. Berarti harus ada efek jerah. Harus ada efek jerah, gitu ya. Memang kita juga ada unsur kan, maksudnya unsur kita ini kan pembinaan, gitu ya. Pembinaan itu kan bagi yang memang bisa kita lakukan pembinaan. Tapi kalau yang sudah pelanggaran yang berat, teman-teman dan organisasi ini nampaknya sekarang sudah menginginkan adanya satu konsekuensi jabatan notaris. Karena mungkin karena sudah terlalu banyak kali Bang. Ya, kalau terlalu banyak itu kita tidak bisa juga ya. Karena tapi, jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah notaris ya, seimbang. tapi memang betul lah gitu ya. Semakin banyak notaris pasti persoalan-persoalan pelanggaran etika dan perilaku itu juga semakin banyak. Kompleks terjadi. Inilah yang harus kita coba untuk merumuskan kembali. Memang kita tidak punya daya untuk mengeksekusi dia sebagai notaris, gitu ya. Tapi bagaimana caranya? Kita mungkin harus berpikir ke depan untuk supaya hasil daripada putusan kode etik itu adalah sudah bisa disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai rekomendasi untuk melakukan pemecatan tanpa proses lagi, gitu ya. Karena kan kita tahu lah etika itu kan di atas hukum. Betul. Orang melanggar etika pasti melanggar hukum. Sudah pasti. Orang melanggar hukum belum tentu melanggar etika. Gitu ya. Nah, itu yang kita pikirkan dan kita mencoba merumuskan itu semua. Nah, inilah yang kemarin tadi malam kita sudah putuskan bahwa kita akan merumuskan dengan tim perumus, gitu ya, dan melibatkan unsur-unsur baik dari Dewan Kehormatan Pusat, wilayah maupun Dewan Kehormatan. Kalau melihat dari Komisi B sendiri kan nggak mungkin abang sendiri, tapi kan dari perwakilan kan pasti ada. Hal terbesar apa bang yang sering banget terjadi di daerah, yang terutama pelanggaran terhadap kode etik? Ya. Jadi yang kalau kita dengar dari teman-temannya baik tadi malam maupun pagi, gitu ya, itu kan banyak pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan sebetulnya ya semua ada. Artinya pelanggaran etika dan perilaku ada, tapi pelanggaran jabatan notaris juga ada. Nah itu ya. Nah padahal kita pelanggaran jabatan notaris tuh memang ranahnya sudah sana dong, kementerian dong. MPPN kan, Majelis Pengawas, gitu ya. Nah ini yang kadangkala teman-teman juga agak sedikit bias, yang mana ini pelanggaran masuk ke jabatan, MPPN, apa ini masuk ke kode etik, ya, gitu ya. Tadi kita dengar dari ibu siapa ya? Peserta Papua. Bukan Papua. Itu kan ada yang kata Blora kalau nggak salah. Blora, ya. Tadi kan mengatakan bahwa ada yang sudah lapor dia sampai ke MPPN, MPW gitu ya, dan tindak, kemudian
dia keluhkan itu di forum organisasi. Ya, memang kalau sudah seperti kasus ibu tadi, memang nampaknya itu sudah pelanggaran jabatan. MPPN yang harus. Nah, kenapa MPPN tidak berfungsi? Gitu ya, itulah yang saya tidak tahu karena saya sarana. Kaitan dengan itulah, kemarin saya mengusulkan rapat pleno pengurus pusat yang diperluas itu, bahwa kita sudah mulai berpikiran untuk merubah paradigmanya, mindsetnya, merubah rapatnya, merubah pesertanya dan seterusnya. Saya menginginkan, yang saya usulkan adalah rapat pengurus, dewan kehormatan, mahkamah perkumpulan. Kenapa? Karena alat perlengkapan organisasi itu ada 4: kongres, PP, pengurus, dewan kehormatan, mahkamah perkumpulan. Yang diperluas. Yang diperluas dengan siapa? Ya tentu unsur-unsur yang tadi yang mana ditambah dengan unsur-unsur majelis pengawas, unsur notaris. Kita punya unsur 3 orang. Iya benar. Perwakilan di PPN itu 3 baik orang. Di MPD, MPW, MPP. Dia hadir sebagai representasi dia sebagai itu yang saya inginkan. Justru lebih lengkap jadinya ya. Karena untuk menyambung ke ranah yang memang bukan wilayah kita, tapi ada unsur kita di situ, yang mesti mereka bisa berfungsi. Itulah yang saya usulkan kemarin. Nampaknya ya mudah-mudahan saya berharap itu bisa diakomodir. Amin. Jadi kita tidak lagi berbicaranya rapat pleno pengurus pusat yang diperluas. Kalau gitu doang. Pengurus pusat silakan aja rapat sendiri. Coba ngajak-ngajak DKP. Kalau hanya kita di situ diikut sertakan saja. Tapi tidak berperan. Tidak berperan. Kenapa yang diperluas itu kan dulu memang historicalnya 30 tahunan yang lalu itu dengan jumlah anggota yang sedikit, dengan kepengurusan yang masih sedikit gitu ya. Dewan kehormatan memang sudah ada tapi itu dianggap sebagai pelengkap saja gitu ya. Problem anggota juga masih belum sebanyak ini gitu ya. Tidak kompleks. Ya, belum lagi ada Undang-Undang Nomor 30 2004 dirubah nomor 2 yang di situ memuat majelis pengawas, majelis kehormatan di situ, ya kan? Nah, tentunya kita sudah berpikiran jauh ke sana, gitu ya. Itu yang kemarin saya ngajak, ya, pada pengurus pusat. Itu kenapa saya berpikirannya ke sana, supaya kita bisa nyambung semua di sini. Sekarang kan seolah-olah teman-teman yang sudah ada duduk di majelis MPPN sudah sepertinya sudah orang yang sudah senang dengan dunianya. Beda padahal masih ada kaitannya, Bang. Karena dia ditunjuk oleh organisasi walaupun caranya pemilihan dasar tapi ditunjuk. Betul ya. Begitu juga dengan majelis kehormatan ditunjuk. Betul gitu ya. Tetap ada kaitannya dong berarti. Sama yang kita nggak pernah setelah jadi MKP seakan-akan terlepas dari induknya tuh ya INI, tetap INI karena memang perwakilan di MPPN ditunjuk di MKP. Itulah ya. Iya, ini perlu saya sampaikan. Nah, mungkin teman-teman semua mendengarkan ini mungkin bisa memahami konsep saya, memahami pemikiran saya yang kemarin saya sampaikan. Bukannya sekedar judul, gitu ya. Tapi itulah supaya kita rapat itu sama rata sama duduk. Gitu. Jadi kita juga bisa memberikan masukan dan seterusnya. Itulah kira-kira ya kalau kita bicara ini kaitan lagi dengan tadi penegakan kode etik gitu ya. Itulah yang lebih. Berarti tadi kan kalau nggak salah Bang Pak Ketua bilang kan ada tingkatan dalam pelanggaran, ada pelanggaran terhadap person. Berarti apakah itu nanti diatur secara tersendiri? Harusnya dalam pasal-pasal terpisah. Oh iya. Penegasannya. Sekarang kan juga pasal terpisah. Cuma kan penegasannya kan belum. Ya, nah itu yang nanti kita akan coba telaah. Prinsipnya bagi kita
kode etik kita ini mengatur secara komprehensif, Iya. kemudian penegakannya pun juga Hmm. komprehensif Hmm. dan simpel. Hmm. Ya. Supaya saya merasakan di dalam kehormatan pusat, begitu kita ada untuk mengidentifikasi satu persoalan, Hmm. kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Hmm. Ini masuknya ke ranah mana nih? Dan kita sebagai Dewan Kehormatan kan juga tidak boleh gegabah, Betul. karena ini kan nasib Orang, nasib temen. Betul, betul, betul. ya. Nah, ini kita juga Tapi harus- menarik Bang, kalau misalnya melibatkan MPPN, melibatkan MKP, sehingga mereka tahu, oh ini porsi saya, ini porsi saya, ini porsinya DKP, ini porsinya MKP, ini porsinya. Betul ya, setuju, setuju. Nah, penuangannya bagaimana Bang? Berarti benar-benar dirubah total dong kode etiknya. sebetulnya di dalam kode etik kita, Oh, kode etik yang sekarang ini itu sudah berbunyi oke. bahwa kita bisa menyampaikan keputusan dari Dewan Kehormatan Dan itu ke kepada DKP. Menteri Hukum dan HAM. Dari DKP. Ya, sudah ada gitu ya, sudah bunyi Hmm. gitu ya. Tapi operasionalnya dan legalitasnya di sana itu belum ada. Oke. Ini yang kita harus tuntaskan. Gitu. Oh, berarti mencari benang merah nyambung ke sananya. Iya, iya, iya. Itu yang kita harapkan. Pertama, teman-teman yang duduk di situ harus membawakan suara ini. MPPN itu berarti harus ada koneksi, connecting. Kalau nggak ada connecting ya nggak sampai juga. Akhirnya sampainya di DKP aja. Makanya terkesan lembek, terkesan gitu doang. Satu ya, Iya, iya, iya. itu yang mekanisme ya, Paham, paham, paham. yang ada dalam Menarik. dalam kode etik sendiri. Hmm. Kedua, kode etik itu kan hanya sebatas norma yang ditulis. Ya. Tetap yang melakukan pengawasan dan penegakannya adalah manusia. Betul. Yang tak luput dari Manusia dosa. itu siapa? Iya, Yang iya. dipilih sebagai Dewan Kehormatan, baik itu di tingkat Pusat, daerah. wilayah, pusat. Artinya inilah orang-orang yang diberikan amanah Paham, paham. oleh organisasi ya untuk melakukan Penegakan. pengawasan Dan dan penegakan kelompok etik. Itu. Jangan sampai. Sekarang Iya, iya, iya. bagaimana kalau kita ingin menegakkan kode etik itu sendiri? Kalau diri kita sendiri, Melanggar. Iya bener. kalau orang akan melihat kita lah, ente aja melanggar kan kayak sering gitu. Iya, 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 iya. orang akan menilai kita dulu. Hmm, Apakah Anda juga bagian dari kita tukang melanggar. atau tidak? Setuju. Berarti berat dong pemilihannya nanti. Kemarin di sambutan saya, Wah. saya sampaikan itu Dengar. permintaan kepada PP. Wah, dengar. Karena saya bilang leading sektornya perubahan ini kan PP. Iya, di situ lah. Ya, saya sampaikan tolong Heeh. persyaratan menjadi Dewan Kehormatan itu Fit and proper testnya. tidak semua orang bisa. Dengan mudahnya menjadi DKP, DKD, DKW, DKP. Berarti fit and proper testnya harus dipertegas, diperkuat. Persyaratannya Persyaratannya kan, persyaratan, kemudian ada fitnya bagaimana, proper testnya seperti apa. persyaratan dulu. Kedua juga karena Dewan Kehormatan ini kan bukan ditunjuk tapi dipilih oleh anggota, ya juga anggota sekarang mungkin harus lebih Selektif. cerdik, harus lebih selektif, Iya. harus melihat track recordnya manusia itu, teman kita itu, gitu ya. Cocok tidak? Ya, Pas tidak? ya. Oke, oke. Jangan kita sudah menunjuk teman-teman kita menjadi anggota Dewan Kehormatan daerah, wilayah, pusat, Pusat. tapi Salah pilih. begitu melakukan pengawasan dan penegakan Dia nomor satu tidak pelanggaran. mampu untuk melakukan itu. Berarti harus ada ketegalannya, harus
Tidak, bukan ketegalan. Maksudnya Tapi kita betul-betul kalau kita ingin menegakkan kode etik, tegakkan dengan benar. Ya, kalau kita harus menegakkan kode etik, orang akan menilai kita dulu yang akan menegakkan kode etik. Betul kan? Nah, inilah yang nampaknya memang ke depan itu perlu pembenahan baik dari segi Menarik, benar. norma, peraturan, juga sistem pemilihan, pencalonan orang yang akan duduk. menduduki DKP. Jadi DK, DKJ, Dewan Kehormatan. Saya mengatakan Dewan Kehormatan. Berarti harus melibatkan anggota dong untuk penyusunan ini. Atau ada perlu masukan nggak dari anggota? Nanti kan anggota waktu di KLB. Jadi kan kami ini ada tim perumus yang merumuskan. Tentunya dalam perumusan ini kami nanti akan mendengarkan juga dari Usulan sama teman-teman yang memang dianggap bukan mampu, tapi memahami, mempunyai pemikiran mengenai kode penegakan etik. pengawasan Gitu ya. dan penegakan Ya, kode etik. kami akan bekerja 4 bulan. Oh, berarti minta waktu 4 bulan. 4 bulan sebelum sampai kongres. Oke. Karena 2 bulan sebelum kongres itu kami sudah serahkan draft itu kepada pengurus pusat. Oh. Nanti pengurus pusat lah yang nanti akan apakah bisa menerima secara bulat, apa nanti harus di Ada otak-atik bahasanya. ya. Ah, Setelah paham. itu disampaikan kepada Forum. anggota dulu Anggota melalui Pengwil. Pengda dan Pengwil. Pengwil. Oke. Baru setelah itu menjadi dasar untuk kita bicarakan di dalam Kongres. Itu berarti prosesnya panjang. Nah, apakah nanti ke depan ini gambaran aja Bang Adrian, penambahan pasal atau ada penambahan bab atau memang belum tentu. belum tentu Kita akan bongkar bener ya, bener-bener kita akan pertama kan bicara sistematika dulu. Oh, berarti benar-benar direkrutasi benar-benar Tadi kan saya katakan ada Iya. 4 hal kan betul. kita harus masuk Diri sendiri, hubungan dengan sesama, hubungan dengan klien, Berarti hubungan organisasi. pekerjaan lumayan berat nih Bang. Enggak juga kalau dikerjakan bersama-sama tidak. Oh, di gotong royong. Ah, siap. Kalau dikerjakan oleh saya sendiri nggak akan selesai. Umat yang ada. Ya, Benar-benar. kita ingin meninggalkan legacy ya yang baik untuk organisasi ini, untuk lembaga kenotariatan sendiri, gitu ya. Saya betul-betul dihargai oleh masyarakat. Masyarakat dan stakeholder yang berkaitan. Pemerintah. Nah, untuk sanksi, tadi kan sempat disinggung kalau sanksi udah diajukan ada sebenarnya sudah ada bunyinya, DKP bisa mengusulkan ke menteri. Nah, apakah nanti juga akan melibatkan MP3 MP3. MPE, PPN? Oh iya. Apa melibatkan Betul. Jadi MKP dalam perumusan ini? kalau merumuskan tidak. Oh, gitu enggak. ya. Karena ini wewenangnya adalah kita. Oh, DKP. Ya, tapi kalau kita Dewan Kehormatan. melibatkan dalam arti kita menyampaikan keinginan organisasi untuk itu supaya menjadi satu dasar Menteri Hukum dan HAM. Kalau minta kritik dan saran boleh nggak? Kenapa? Minta kritik dan saran dari mereka, masukan mungkin. Oh iya, itu tadi saya bilang. Itu dalam rangka kan kita menginginkan putusan Dewan Kehormatan itu dapat dieksekusi. Ya, tentunya kita harus berbicara. Oh, Ya. Nah, itulah tadi saya katakan peran daripada teman-teman yang duduk di dalam perwakilan di sana. MPPN, MPW, MPD itu penting. Oleh karena itulah saya mengajak untuk supaya rapat pleno pengurus pusat yang diperluas itu Ditambah lagi. kita coba pikirkan ulang dengan kita merumuskan alat perlengkapan organisasi Masuk diperluas dengan Berarti rapat pleno bukan hanya pengurus pusat tapi juga ada DKP, MPPN dan judulnya sebagainya. kalau saya kemarin saya sampaikan rapat pengurus. Ya, pengurus ini tingkatannya pusat, wilayah, daerah.
Dan Dewan Kehormatan. Tentunya di dalamnya komponennya pusat, daerah, wilayah, daerah juga sama. ya, diperluas. MPPN. Diperluas yang bukan alat kelengkapan. Siap, paham. Iya. Dia benar-benar apa yang dibutuhkan ada semua di situ. Didiskusikan di situ. Kita tahu kan peran majelis kehormatan. Tahu kan? Ya. Dialah yang dapat memberikan permintaan dari penyidik mengenai pemanggilan. Menyetujui atau tidak. Betul. MPPN dialah yang dapat penegakan dan penegakan undang-undang jabatan notaris. Itu semua kan satu komponen, itu semua institusi yang berada sebenarnya di luar. Tapi Ikatan merupakan Notaris bagian Indonesia. INI. Isinya Bagian. ada, ya. Betul. Setuju. Kenapa ini tidak? Kenapa baru sekarang sih Bang? Pertanyaannya why? Kenapa baru? Apakah ini dari dulu sudah dipikirkan tapi belum ketemu jalan? Sama dengan saya berpikiran tentang pendidikan. Saya Saya minta nanti aja kita Iya, ya itu nanti. Ya, ini khusus kode etik dulu. Berarti ke depan insya Allah kalau memang ini terlaksana dengan benar, bisa benar-benar ditegakkan. Bukan menegakkan, paling tidak kita sudah berpikirannya ada peraturan, ada SOP yang kita miliki terhadap eksekusi daripada pelanggaran. Jadi tidak ada lagi orang katakan sekedar diberhentikan dari organisasi, saya tetap notaris. Tapi kan di pasal 1 wadah satu-satunya. Siapa yang ya itu memang dalam undang-undang jabatan notaris kan sudah bunyi. Iya. Kata bergabung di Ikatan Notaris Indonesia. Betul, tapi dia sebagai notaris selalu berkelitnya ke sana. Saya dipecat dari organisasi ini, tetap bisa nyari duit. Tapi kan dampaknya. Nah, itu yang kita sebetulnya itu satu mata rantai nggak bisa terputus. Betul, setuju. Itu ya mudah-mudahan semuanya. Amin. Sebelum kongres luar biasa besok April semua sudah terlaksana. Mumpung kita live streaming Bang, boleh dong. Insya Allah mudah-mudahan ditonton juga oleh DKP, DKD, DKW, MPPN insya Allah nonton, MKP nonton. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Khusus buat mereka dulu, bukan anggota. Maksudnya gimana nih? Nah ini kan insya Allah nih yang nonton ini kan mungkin ada yang menjabat sebagai DKW, DKD, terus ada yang menjabat sebagai MPP. Saya hanya masuk ranahnya, saya nggak masuk ranah mereka. Saya hanya karena saya ada boleh di mengajak lah. Saya ingin menyampaikan. Ya. Artinya penegakan dan kode pengawasan etik ini dan pengawas kode etik ini sudah harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan berdasarkan pada kode etik notaris yang ada saat ini. Ya. Pelanggaran jangan dibiarkan, tapi jangan juga mencari-cari kesalahan daripada teman-teman. Berarti memanfaatkan jabatan. Ya, jangan sama sekali. Ya. Kalau memang itu pelanggaran, lakukanlah prosedur pemanggilan, pemeriksaan sebagaimana yang ada di dalam kode etik kita saat ini. Gitu ya. Nah, tanpa adanya kerjasama antara MPD, teman-teman MPD, MPW dan DKP. Ya, tentunya yang namanya penegakan angan-angan saja. Ya. DKD itu adalah ujung tombak, berhubungan langsung dengan anggota. Siap. Sebetulnya DKD inilah yang harus pertama kali untuk melakukan pengawasan dan penegakan kode di wilayahnya dia. Ya. Berjenjang DKW dan DKP. DKP tidak akan mampu untuk menangani persoalan-persoalan yang seharusnya juga bisa diselesaikan di DKD. Ya. Ya. Tapi ditumpahkan ke DKP, DKP semua.
Iya, iya. Dan kita harus hati-hati sekali memilah pengaduan-pengaduan yang masuk pada Dewan Kehormatan. Tidak semua pengaduan-pengaduan apapun bentuknya yang masuk ke Dewan Kehormatan itu benar adanya. Check and recheck. Siap. Ya. Nah, itulah fungsinya daripada Dewan Kehormatan. Saya mengajak merubah paradigma tentang Dewan Kehormatan. Dulu Dewan Kehormatan ini mungkin sampai saat ini pun masih dianggap pertama hanya pelengkap daripada organisasi. Oh, betul. Betul. Kedua, kumpulan orang-orang yang sudah tua. Iya, yang udah mau deketi Werda. bener. Iya. Gitu ya. Nah, kemudian tidak mempunyai keberanian. Ya karena udah usia. Ya. Gitu. Ini yang saya ingin merubah. Berarti boleh dong, berarti ke depan itu yang dalam artian mencukupi, misalnya usianya masih muda, boleh dong? Oh boleh, tidak ada batasan. Tapi kan saat ini image-nya kan seperti itu. Iya, yang udah Gitu ya. Iya udah. Ya, image-nya seperti itu. Jadi ke depan itu tidak, kita harus rubah. Gitu. Dewan Kehormatan ini namanya juga kehormatan, hormat. Harus dihormati. Betul. Gitu ya. Artinya kita kedudukan kita ini sebetulnya di atas semuanya. Kita yang mengawasi etika dan perilaku teman-teman sejawat, teman-teman seprofesi. ya, sehingga kita betul-betul mendapatkan satu amanah yang harus dijalankan. Ya. Jangan kita merasa saya nggak mampu, saya nggak saya enak, diamkan aja, nggak enak nih. gitu. Ini lebih senior dari saya. Jangan seperti itu. Lalu balik ke diri sendiri, teman-teman semua. Ya, kalau Anda ingin membersihkan, ingin menyapu, jadilah sapu yang bersih. Balik, betul. Ya. Sapu yang bersih. Dan memang bersih itu relatif. Tapi setidak-tidaknya kita adalah Berusaha bersih. yes. Itulah mungkin sedikit dari saya. Oke. Sebenarnya menarik, cuman sayangnya kita belum tahu nih bentuk draftnya seperti apa karena belum dirapatkan. Ada rencana Bang, waktu dekat untuk mengumpulkan DKD, Ya, DKW? kita lagi menyusun waktu. Ya. 4 bulan tuh nggak lama, Betul. cepat, Betul gitu banget. ya. Padahal kita yang namanya penyusunan restrukturisasi daripada kode etik kita ini membutuhkan pemikiran dan masukan yang betul. Kita menginginkan kode etik yang akan datang ini mengatur secara tegas norma-normanya, norma etika dan perilaku, ya, menjadi SOP gitu ya, dalam notaris bertindak, gitu ya. Kemudian pelanggarannya dapat dieksekusi sehingga betul-betul harkat Martabatnya dan martabat notaris itu sebagaimana kita harapkan. Mungkin bocorin dalam jangka waktu berapa lama ke depan? Seminggu, 2 minggu? Ya, mungkin minggu depan ini kita sudah mulai menyusun nanti ya. Kita kan harus menyusun juga time schedule. Oh iya, pasti. Ya. Kemudian target harus susun gitu ya. Narasumber yang akan kita hubungin. Sistematikanya juga kita harus mulai gitu ya, dari Karena mana. bicara 4 bulan loh Bang. Ya, Waktunya mudah-mudahan. cuma 4 bulan. Mudah-mudahan. Saya nggak kerja sendiri, ada 15 orang. Balik lagi kalau kerja sendiri ya mumet lah ngurusin se-Indonesia. Ya. Setuju. Itu. Berarti kita tunggu saja Growth Saver. Semoga kerja keras dari dari Bang Adrian dan kawan-kawan di Dewan Kehormatan bisa membuahkan hasil dalam pengawasan dan penegakan kode etik yang sesungguhnya. Tidak lagi ada istilah gampang teman ini ntar juga cuma teguran doang gitu sih. Sehingga kalau benar-benar dinyatakan memang terbukti bersalah, maka harus mendapat punishment. Ya. Jadi kita
harus proporsional, ya, harus apa? Profesional, ya. Gitu ya. Ingat, kita tidak boleh memvonis nasib orang. Tanpa ada pembuktian, check and recheck. Mesti cek ke kanan, cek ke kiri. Kalau memang sudah terbukti, kasarnya kalau di pengadilan 2 alat bukti terbukti, baru bisa melakukan sebuah tindakan. Kalau cuma baru Ya, katanya, dasarnya kita kan pembinaan, ya. Betul. Ya, Setuju. kalau pembinaan aja Capek. Ya itu aja, ada pembinaan, tapi kalau nggak dipraktekkan, tidak direalisasikan di pekerjaan sehari-hari, ya sama aja, Pak. jadi kita menginginkan harkat martabat notaris di mata masyarakat dan stakeholder yang terkait itu betul-betul terjaga. Amin. Ya. Notaris boleh tumbuh sekian ribu, tapi harkat dan martabat tetap harus pegang teguh. Setuju. Grosever sangat setuju. Grosever, Gros TV sangat setuju dengan mudah-mudahan pemikiran ke depan ini dapat terbukti, dapat dinyatakan, direalisasikan. Bukan buat Bang Adrian, tapi buat seluruh teman-teman profesi notaris se-Indonesia. Sampai di sini kita tunggu, mudah-mudahan nanti ada kesempatan kalau sudah terjadi draft, sudah ada ini, kita boleh ngobrol-ngobrol lagi dah. Amin. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bang Adrian sudah sejauh mana persiapannya, karena waktu 4 bulan itu betul tidak akan lama. Besok pulang katanya sudah seminggu. Gitu. Oke, Grosever, sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.